Itulah saatnya kita pacaran kepada Allah, kita tunjukin bahwa kita benar-benar menghadap Allah. Tapi kalau keluar, ini yang tahu siapa? Diri kita sendiri sama istri kita. Setuju gak Pak? Setuju gak Pak? Jadi yang bagus bagaimana? Yang minimal sama lah. Jangan kalau keluar pakaiannya bagus-bagus, pakai sorban, ben ketok haji, ben ketok alim, ben ketok apa balik. Tapi kalau di rumah sholat nggak pakai sorban, sholat nggak pakai topi, pakai kaos kain sarung bekas kecil, jadi masya Allah. Bu, betul nggak Bu? Nah, Pak, apa kata Ibu? Jadi minimal sama ini. Dan sungguh pun bapak-bapak atau ibu-ibu masih juga seperti itu, tapi tetap ditutupin aibnya sama Allah. Dan istrinya pun mau menutupi aib itu, nggak ngember, embernya nggak bocor. Pak, kalau istri mau ngember, istri mau bocorin, udahlah Pak, Bapak nggak bakal bisa dihormati tetangga lagi deh, nggak bakal dihormati, dihargai teman tetangga lagi. Tapi saking cintanya istri kepada Bapak, ditutupin tuh aib Bapak. Masya Allah. Setuju gak Bu? Bu, setuju gak? Jadi bagaimana semumpung istri belum buka aib Bapak, samain Pak, menghadap Allah dengan menghadap orang lain minimal samalah. Kalau maulid masya Allah, kalau ke masjid masya Allah, ya kan? Apalagi kalau yasin tahlilan masya Allah, di rumah ya kan? Nggak pakai minyak wangi lagi. Keluar kalau nggak pakai minyak wangi nggak pede. Begitu juga ibu-ibu. Kalau keluar masa Allah kerudungnya, jilbabnya, yang kerudungnya hijau, bajunya kuning, sepatunya biru, tasnya apalagi hitam, warnanya banyak sudah kayak umbul-umbul. Ya, tapi sholat di rumah. Ya kan, telekungnya apa telekung? Mukenanya, rukuhnya, yang tadinya putih sininya menjadi abu-abu. Kenapa? Karena sering basah, demam, dan sudah 3 minggu, 4 minggu nggak dicuci. Masya Allah. Ibu-ibu ketawa nih. Ketawa berarti setuju Ibu ya? Setuju Bu? Ini yang menjadikan masya Allah ihsan kita kepada Allah. Ihsan kita kepada Allah menjadi persoalan. Kita mengaku bahwa kita adalah makhluk yang sudah beragama. Apa itu agama? Agama itu bahasa Sanskerta. Bahasa kita orang Arab, bahasa kita orang Islam, ad-din, agama. Kalau bahasa Sanskerta itu apa? Agama, tidak gama, kacau. Berarti kalau kita sudah beragama, hidup kita tidak kacau. Tapi kenapa kenyataannya hidup kita masih suka kacau? Setuju Pak ya? Bu, Pak, hidup kita masih suka kacau, betul ya? Dengan demikian maka ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah agamanya yang salah? Boh, tak bakal mungkin lah kita orang Islam masa agamanya salah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu paling tinggi. Tinggi di atas yang paling tinggi itu Islam. Tidak mungkin Islam itu salah. Lalu bagaimana kalau hidup kita masih kacau? Hidup kita masih resah, gelisah, susah. Maka datang pertanyaan yang kedua.
bisa jadi cara beragama kita yang salah. Cara beragama kita yang salah. Pak, Bu, garis bawahi. Bisa jadi kita masih hidup, kita masih susah, resah, gelisah. Bisa jadi cara beragama kita yang salah. Kalau cara beragama kita udah benar, pasti hidup kita senang, pasti hidup kita bahagia, pasti hidup kita nyaman, pasti kata Allah. Ini yang ngomong Allah, bukan si Jamal, bukan. Siapa si Jamal? Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Tapi Allah yang ngomong. Apa? Cara beragama yang benar adalah ini, Pak, sudah ditunjukkan oleh Pak Yai. Wah, ente kalau banyak-banyak berzikir, Anda dari tadi datang duluan. Masya Allah, zikirannya luar biasa. Zikirannya luar biasa. Dari A sampai Z-nya Masya Allah. Kemudian ditutup lagi dengan maulid, ya Allah, luar biasa. Jadi sudahlah, jangan tinggalin ini majelis. Jangan pernah tinggalin ini majelis. Ini cara beragama yang menjadikan kita tenang, senang, bahagia. Coba ibu-ibu pulang pasti hidupnya menjadi enteng. Kenapa? Sudah berzikir, bersolawat lagi. Zikrullah tatma'innul qulub. Banyak-banyaklah kamu mengingat aku, kata Allah. Maka hidupmu bakal senang, bahagia, nyaman, tenang. Ini kata Allah. Zikrullah tatma'innul qulub. Terakhir lagi selawat, Masya Allah. Bu, udah. Bu, nih saya dengerin Bu. Ibu-ibu kalau mau bahagia selawat sudah. Selawat salahnya aja masih dibenerin. Selawat riya saja masih diterima. Ibadah apapun kalau ada unsur riya sedikit aja dilepek, ditolak sama Allah. Ibadah apapun kalau ada unsur riya sedikit pun ditolak sama Allah. Tapi kalau selawat hatta dia riya, sambil jalan sambil teriak-teriak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, teriak sambil jalan. Katakanlah dia bangga berselawat ria, masih diterima Allah. Tuh, hebatnya selawat. Karena satu-satunya ibadah yang Allah suruh kepada kita dan Allah juga ngerjain. Allah juga melakukan. Allah nyuruh kita sholat. As-sholatu imanuddin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disuruhnya kita sholat. Tapi Allah sholat gak? Ya enggak lah. Sholat itu kan menyembah. Lalu kalau Allah menyembah siapa? Allah itu adalah Tuhan. Jadi Allah juga. Allah tidak sholat. Padahal Allah memerintahkan. Allah menyuruh kita untuk berhaji. Allah haji ya? Enggak. Allah suruh kita berzakat. Allah zakat ya? Enggak. Semua ibadah yang Allah suruh, Allah sendiri tidak melakukan. Kenapa? Dia karena Tuhan. Tapi satu-satu ibadah yang Allah sendiri melakukan adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu memberikan selawat kepada. Sebenarnya cukup kalimat sampai di situ aja cukup. Tapi karena Allah juga tahu, Allah yang bikin kita manusia tuh gablek. Ya, maka ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Kalau lo nggak berselawat berarti lo nggak punya iman. Nah, jadi bu, ngantuk. Saya disuruh Pak
Pak Yai sampai jam 11. 2 jam, Bib. Ceramahnya 2 jam, Bib, minimal. Ya kan, monggo. Gue jabanin, tergantung amplopnya. Ya kan, 2 jam. 2 jam minimal, ya 8 juta lah. 1 jam saya 4 juta. 2 jam berarti 8 juta. Wah, lumayan. Masya Allah. Boleh gak begitu? Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah dakwah dari kaya hingga miskin. Rasulullah dakwah nggak pernah dapat duit. Rasulullah dakwah nggak pernah dijemput, nggak pernah diantar. Rasulullah dakwahnya mendatangi bukan didatangi. Rasulullah memimpin bukan dilayani tapi melayani. Ini Rasulullah. Jadi Pak, Bu, jangan tinggalin ini majelis. Saya tadi Masya Allah baru disambut dengan hadrah, apalagi ketika dibacanya Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Kalau Bapak, kalau Ibu tahu sejarah daripada selawat ini ya, Masya Allah, saya yakin bahwa Bapak juga nggak bakal mampu untuk menahan air mata. Sejarah daripada Tola'an Badr. Sejarahnya gimana itu cari, ya Bu, supaya meresap ya. Apalagi marhaban ya nurul aini, itu Masya Allah, marhaban ya Allah. Jadi cari Bu sejarahnya, sejarah marhaban, sejarahnya Tola'an Badru. Saya kadang-kadang kalau dengar itu nggak mampu berdiri saya. Kadang-kadang wis nggak mampu. Karena Masya Allah sejarah ya, orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan cemas menunggu. Ketika Rasulullah datang muncul, wah ternyata Rasulullah masih hidup. Ternyata Rasulullah tidak mati. Rasulullah masih jelas ada. Allah disambut Tola'al badru alaina, pakai terbangan, pakai musik. Jadi kalau ada yang bilang musik itu haram, buktinya Rasulullah disambut dengan musik ya. Rasulullah nggak marah tuh. Jadi bismillah terus. Pak, saya tahu bapak-bapak ini dari jauh, karena kelihatan mobil-mobilnya itu mobil jauh-jauh. Ibu-ibu juga jauh-jauh. Tidak hanya orang Sidoarjo, betul Bu ya? Jangan tinggalin ini majelis. Jangan tinggalin Pak Yai. Ini majelis penuh dengan keberkahan. Ini majelis penuh maghfirah. Ini majelis insya Allah apa yang menjadi ibu kebutuh ya, menjadi apa kebutuhan ibu, cita-cita, keinginan ibu datang ke sini, bapak-bapak apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan bapak-bapak hadir ke sini, insya Allah Allah kabulkan. Ini majelis Rasulullah. Ini majelis Rasulullah. Jadi sekali lagi saya ngomong, jangan pernah tinggalin ini majelis. Ini cara beragama yang TOP-BGD. Top banget. Ya. Yeah. Gak apa-apa sambil tidur senderan, ya Bu ya. Sambil tidur senderan gitu. Gak apa-apa. Namanya dari jauh, ya kan? Tapi yang penting dengerin. Bu, tidurnya aja, tidur di majelis yang seperti ini Bu.
insya Allah Allah kabulkan Bu apa yang menjadi hajatnya. Apalagi yang delengin gitu, wah Habib Jamal kok suaranya kayak gitu, misalnya wah delengin, apalagi kayak gitu. Insya Allah apa yang menjadi kebutuhan ibu, apa yang menjadi hajat ibu datang sini, insya Allah Allah kabulkan. Amin. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan ada yang tersinggung, ya. Ada yang tersinggung nggak? Berarti ceramah saya nggak manfaat. Ceramah yang manfaat itu yang jika yang dengerin itu kesinggung, itu yang manfaat. Ada yang kesinggung nggak? Harus ada yang kesinggung. Misalnya tadi sholat di rumah pakaian sejatinya, ini kan masa nggak ada? Saya yakinnya 50% ada. Ya kan kalau ada dan ketawanya ada berarti ada. Masa kagak kesinggung? Kalau nggak kesinggung berarti nggak punya pikiran. Betul nggak Pak? Kalau nggak kesinggung berarti nggak punya pikiran. Kalau punya pikiran kesinggung dong. Harus tersinggung, dan kesinggung bukan harus marah kepada Habib Jamal, jangan. Kesinggung menjadi sebuah introspeksi, bahan muhasabah. Iya betul juga Habib Jamal tuh. Kok Pak? Apa Habib Jamal tahu aja kalau gua sholat di rumah itu pakai kain sarung bekas tidur. Habib Jamal tahu aja gua kalau sholat di rumah pakai kaos doang, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju takwa, nggak pakai sorban, nggak pakai minyak wangi. Kok tahu aja sih? Nah itu. Jadi saya tanya sekali, ada yang tersinggung nggak? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang tersinggung nggak? Barakallah. Jadi di rumah pulang cuci mukenanya ya. Jangan sampai berubah warna dari putih sampai abu-abu. Cuci Bu. Jangan jadi bau kecoa. Bismillah. Ya, itu saja yang bisa saya manfaatkan, saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, wabil khusus buat saya pribadi ya. Kalau tadi Pak Yai suruhnya 2 jam, saya cukup setengah jam aja. 2 jam 8 juta berarti setengah jam 1 juta rupiah. Masya Allah. Habib Jamal perhitungan apa nih kan gitu ya. Nah ini guyon. Pak Yai itu teman konco ya. Sungguh pun ibu bapak baru melihat saya ya. Dan memang saya baru. Insya Allah saya terbit di Sidoarjo ini belum lama Bu. Ya tapi saya nyatakan di depan ibu-ibu, depan bapak-bapak, saya juga adalah santrinya Pak Yai. Saya hormat dengan ilmunya beliau. Ilmu beliau itu yang selama ini saya cari. Ilmunya Masya Allah. Ilmu Pak Yai itu Masya Allah. Dan selama ini yang saya cari di situ. Karena orang India datang ke Indonesia yang dicari ilmu itu. Orang Arab datang ke Indonesia yang dicari ilmu yang ada di dalam indahnya Pak Yai. Saya baru ketemu berapa kali, Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa. Apa yang beliau lihat langsung bisa dijabar. Apa yang beliau lihat langsung rinci beliau secara definitif dijabar. Masya Allah. Ini namanya sudah tajalli. Tahu konsep tajalli? Takholi, tahalli, tajalli. Beliau sudah sampai ke tahap tajalli. Apa yang dilihat di situ ada Allah. Apa yang dilihat di situ ada Allah. Semua yang dilihat ada Allah. Ini konsep tajalli luar biasa. Mumpung nggak ada orangnya, saya puji beliau. Orangnya kemana tahu? Mungkin nyediain makan buat saya. Saya keluar tadi belum makan. Saya jadi nyediain makan. Ibu Pak,
Betul nggak? Biasanya makan di sini apa nasinya apa, Pak? Soto. Hah? Soto. Masa maulid soto? Di mana-mana maulid itu nasi kabuli. Ame kambing, Masya Allah. Soto. Cemen soto. Mana Pak Yainya, nanti saya komplain. Anak aja maulid ngundang Habib Jamal, makannya soto. Kabuli. Atau bapak-bapak soto, saya kabuli. Ya, itu saja. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Bawa pulang ke rumah. Ya, bawa pulang ke rumah itu tadi oleh-oleh dari saya ya. Berubah. Supaya apa? Supaya cara beragama kita benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.